terkait masalah tibbun nabawi. Tibbun nabawi ini salah satu dari bidang ilmu agama. An-nabawi, tibbun nabawi artinya adalah tibbun mansubun ila nabi. Itu arti an-nabawi. Karena ya nisbah. Pengobatan yang dinisbatkan kepada Nabi. Sesuatu itu dinisbatkan kepada Nabi apabila itu ucapan beliau, perbuatan beliau, atau iqrar dari beliau kepada para sahabatnya. Sesuatu yang tidak berdasarkan satu dari tiga hal di atas, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi SAW. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri dan para ulama yang berbicara dengan tibbun nabawi, tatkala mereka menyebutkan suatu pengobatan di zaman mereka, mereka tidak katakan ini tibbun nabawi, tetapi dikiaskan ke itu. Misalkan Nabi memakan sesuatu yang dingin, ya, kurma dicampur dengan sesuatu yang lainnya. Tatkala sifat sesuatu ada suatu benda yang sifatnya sama dengan makanan yang ada di masa Nabi tersebut, maka mereka katakan dikiaskan kepada ini. Ya. Tidak mereka sebutkan itu sebagai tibbun nabawi, tapi hal itu dikiaskan. Boleh juga digunakan makanan ini di masa kita karena memiliki sifat yang sama. Kias kepada hal itu. Jelas ya? Begitu detailnya para ulama dalam berbahasa tatkala mereka berbicara masalah agama. Dan ketika seorang bicara atau menyebut atau menyinggung masalah agama, maka ada adab-adabnya. Ya. Seperti yang sekarang heboh jurus JSR, ya, jurus sehat Rasulullah. Ini bukan kata-kata yang dipakai oleh orang yang memahami keagungan dan kemuliaan Nabi SAW. Sebutkan aja bahasa syar'i, petunjuk Nabi SAW untuk hidup sehat. Kenapa harus menggunakan jurus? Satu. Yang kedua, ini adab yang buruk kepada Nabi SAW menyingkat Rasulullah dengan R. Padahal para ulama dalam bab akidah dan juga dalam ilmu hadis sangat menegaskan bahwa tidak boleh menyingkat salawat kepada Nabi SAW dengan huruf sad, dan menyingkat salawat SAW dengan huruf sad ini bagian adab yang sangat buruk kepada Nabi SAW. Andai kata dia tidak ingin meningkatnya, lebih baik dia sekaligus tidak menulisnya. Ya, lebih baik sekaligus dia tidak menulisnya. Kemudian orang yang akan membaca tulisan dia tersebut, tentu kalau dia memahami adab bersama Nabi, dia akan bersalawat kepada Nabi sekalipun tiada tulisan salawat kepada Nabi setelah nama Nabi. Ini perlu diperhatikan. Naam, ya. Ditanyakan pas ana umrah haji kemarin kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh para ulama di masa sekarang, guru besar dan paling senior di kota Madinah dan secara khusus Masjid Nabawi, ketika beliau membahas fikih terkait salawat kepada Nabi SAW. Ada seorang talibul ilmi majlis bertanya, "Wahai Syekh, bolehkah kita ketika sedang mencatat ilmu yang sedang disampaikan, begitu kita menulis nama Rasulullah, kita tidak menulis langsung salawat kepada Nabi karena waktu yang singkat, khawatir akan terluput dari faedah yang sedang dibahas, akan tetapi akan kita tulis setelah selesai kajian." Kata Syekh, apakah menulis salawat kepada Nabi SAW itu bukan faedah? Begitu pertanyaan Syekh. Dalam kan? Ya. Menulis salawat kepada Nabi, apakah itu bukan faedah? Sehingga kamu katakan, nanti saya tulis salawat kepada Nabi agar tidak terluput dari faedah yang sedang disampaikan. Apakah salawat kepada Nabi itu bukan faedah? Bahkan itu adalah intisari faedah. Paham ya? Maka dari sini kita memahami bahwa seorang yang tidak mendalami ilmu agama, secara khusus ilmu akidah, ya, dia pasti akan jatuh ke dalam kekeliruan yang fatal. Ya. Bahkan terkadang dia akan jatuh ke dalam kekeliruan yang kandungannya adalah adab yang buruk sebagai adab yang buruk kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Akan tetapi menerima kebenaran itu berat. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan ar-ruju'u ilal haqq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Katakan saja, ya, jangan digunakan lagi kata JSR dan seterusnya. Lebih baik sebutkan Rasulullah. Katakan saja seperti itu.
Masalah orang yang mengingatkannya dengan hati buruk ataukah hati baik, serahkan saja kepada Allah. Selama usulan tersebut tepat, ya, maka di sini diterapkan kaidah unzur maqal wala tanzur ila man qal. Lihat ucapannya dan jangan, tak usah engkau melihat kepada orang yang mengucapkannya. Ya, ini saya singgung karena ada kaitan dengan kaidah di atas, ya. Maka dari situ juga perlu diperhatikan bahwa ya, mempelajari kesehatan apabila dinisbatkan kepada Islam tidak boleh dipelajari kecuali dari orang yang sudah memiliki ilmu agama, tidak sekadar dia dari dokter umum kemudian ngaji sunnah, tetap dia nggak akan paham kalau dia sendiri tidak belajar bahasa Arab dengan benar, belajar Tibbun Nabawi dengan benar dari guru yang benar, ya. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang mereka dinisbatkan kepada sunnah berbicara tentang kesehatan menurut dengan bahasa yang dia sangka adalah Tibbun Nabawi, tapi tatkala dia tidak pernah berduduk bersimpuh berguru kepada para ulama tentang ilmu agama, akidah, hadis, nahwu dan secara khusus Tibbun Nabawi dalam bidang dia tersebut, seringkali meleset dari hal-hal yang itu justru menyelisihi petunjuk Nabi SAW seperti minum susu sapi tadi, ya. Dan terkadang juga menyelisihi dan bertentangan dengan ilmu medis yang moderat, yang mereka adalah benar-benar spesialis ahli dalam hal itu. Dia dalam ilmu medis dunia secara teori medis pun menyelisihinya, secara kaedah-kaedah agama pun dia tidak memiliki landasan-landasan yang kuat. Tapi itulah kita sekarang berada di zaman viewer, bukan di zaman thullabul ilm. Nah, ya. Dan alhamdulillah, ya, untuk di Indonesia banyak asatidzah yang memahami Tibbun Nabawi, dan mereka sebelumnya di dunia kesehatan kemudian duduk bersimpuh kepada para ulama mempelajari ilmu agama, ilmu hadis, ilmu akidah, fikih, qawaid fiqhiyah, usulul fiqh, dan mereka mampu membaca kitab dengan benar. Seperti Ustaz Abdurrahman Dani, salah satu senior saya 8 tahun atau 9 tahun kurang lebih duduk bersimpuh kepada para ulama belajar di Yaman, dan sebelumnya beliau seorang perawat, Ustaz Raihan Bahrain, dan nah, ini yang saya ketahui untuk di Indonesia dari dia ustadz, ya, ilmu kesehatan paham, dan dia memang juga belajar akidah, menguasai ilmu hadis, ya, mustalah hadis maksudnya, bukan ilmu hadis seperti Syalbani tentunya, mustalah hadis, ya, belajar usulul fiqh, belajar qawaid fiqhiyah. Karena ketika belajar mengkaji bidang ilmu agama itu berkaitan semuanya. Misalkan dia belajar ngajar Tibbun Nabawi, mendapatkan sebuah hadis, butuh ilmu mustalah untuk meng-cross check ini hadisnya sahih ataukah tidak. Contohnya dia berbicara secara medis tidak baik tidur pada asar, rupanya hadis tersebut adalah hadis yang palsu, yang tidak bisa diambil kesimpulan hukum medis dari situ. Rupanya hadis tersebut hadis palsu. Atau mengkaji suatu pembahasan mesti ilmiah, ya. Contohnya kekeliruan dalam ungkapan tidak boleh tidur ba'da subuh. Ini kan keliru. Ini keliru, secara larangan tidak ada larangannya. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwa waktu yang paling berkah adalah di waktu pagi. Nah, secara larangan tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah salat setelah sunnah mutlak setelah fajar. Hanya saja para ulama menganggap itu tidak baik karena waktu subuh adalah waktu yang berkah untuk melakukan kebaikan akhirat ataukah kebaikan dunia. Kemudian dikaji, kalau memang secara medis itu tidak baik baru disampaikan. Jelas, ya? Nah, ini butuhkan kepada ilmu hadis, ya. Terkadang juga butuh kepada ilmu fikih. Sebuah Tibbun Nabawi itu dibahas terkadang di dalam kitab-kitab fikih dalam bab al-at'imah. Nah, tidak cukup sekedar seorang dokter kemudian setelah itu dia ngaji sunnah tanpa mengkaji khusus Tibbun Nabawi dari Zadul Ma'ad, tanpa pelajari bahasa Arab, akidah yang benar, kemudian bisa sebebasnya berbicara Tibbun Nabawi dan tanpa memperhatikan landasan-landasan ilmiah. Ini sangat berbahaya, ya. Dan khawatirnya nanti jatuh ke dalam pengharaman sesuatu yang Allah halalkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan.